Dulunya, ini adalah danau paling mematikan yang ada di muka bumi. Saat runtuhnya Uni Soviet, dunia akhirnya dapat menyaksikan seluruh rahasia yang tadinya terpendam di sana. Salah satunya adalah Karachay, sebuah danau yang jadi satu lokasi paling beracun dari semua daerah bekas bagian Soviet. Selama bertahun-tahun, danau ini digunakan sebagai tempat pembuangan limbah radioaktif yang dihasilkan oleh fasilitas nuklir Mayak, sehingga menghasilkan level kontaminasi yang tak dapat dibandingkan di sepanjang sejarah. Hanya dengan berdiri 1 jam saja di pinggir danau ini, bisa membuatmu terpapar radiasi sangat tinggi yang cukup untuk membunuhmu. Ini adalah kisah tentang Karachay, danau paling mematikan yang pernah ada di dunia, dan juga sebuah kota rahasia yang berkontribusi dalam melahirkan danau tersebut, serta kehidupan warga di sekitarnya yang harus menjadi korban dari ambisi Uni Soviet untuk memiliki senjata nuklir. Kisah tentang Danau Karachay berakar dari sebuah peristiwa yang terjadi menjelang berakhirnya Perang Dunia II. Pada 6 Agustus 1945, seluruh dunia menyaksikan ketika Amerika Serikat menjatuhkan senjata terbaru mereka di kota Hiroshima, meratakan kota itu dan melenyapkan ratusan ribu nyawa. Salah satu orang yang melihat kejadian itu dengan takjub sekaligus cemas adalah pemimpin Uni Soviet, Joseph Stalin. Walaupun secara teori mereka masih berjuang di sisi yang sama, tapi Stalin jelas tidak senang dengan apa yang dia lihat. Tak perlu menunggu waktu lama, dia memerintahkan untuk mengembangkan senjata yang sama untuk menandingi apa yang dimiliki Amerika. Di tahun itu juga, secara diam-diam, Uni Soviet mulai membangun Kota 40, jauh di tengah hutan di selatan pegunungan Ural. Kota yang sekarang dikenal dengan nama Ozersk ini, sebelumnya tidak memiliki nama resmi. Kota 40 adalah kota tertutup, sebuah kota rahasia yang bahkan keberadaannya pun sengaja dihilangkan dari peta atau catatan. Orang-orang yang tahu tentang kota ini hanya menyebutnya dengan nama Chelyabinsk 40, sesuai dengan nama kota terdekat yang berjarak beberapa puluh kilometer dari sana. Puluhan ribu tahanan Gulag dikerahkan untuk membangun kota beserta fasilitas nuklir demi mewujudkan ambisi Stalin. Fasilitas nuklir yang bernama Mayak inilah yang nantinya akan melahirkan semua senjata nuklir yang dimiliki Uni Soviet. Dan tentunya semua itu dilakukan dengan penuh kerahasiaan. Ilmuwan yang ditunjuk untuk ikut serta dalam proyek ini diperintahkan untuk datang ke kota ini tanpa memberitahu siapapun. Beberapa pekerja bahkan tidak diberitahu apa-apa dan hanya disuruh untuk melapor ke kantor terdekat sebelum akhirnya diangkut bersama-sama ke kota itu. Setibanya di kota 40, mereka dilarang untuk pergi, berkirim surat, atau melakukan kontak apapun dengan orang-orang yang ada di luar, termasuk anggota keluarga mereka sendiri, selama 8 tahun. Akibatnya selama hampir 1 dekade itu, keluarga dan kerabat dari para pekerja di kota 40 mengira mereka hilang di telan bumi atau malah sudah meninggal. Tapi selain dari rahasia yang harus dijaga, kehidupan di kota 40 sendiri sebenarnya tidak begitu buruk. Ketika mayoritas penduduk di Uni Soviet harus hidup dalam kemiskinan dan serba kekurangan pasca perang, para pekerja di kota 40 dimanjakan dengan berbagai kemewahan. Selama mereka dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan mampu menjaga rahasia, kehidupan mereka dijamin dengan berbagai fasilitas, seperti perumahan pribadi, pendidikan, dan kesehatan, jauh melebihi apa yang mereka impikan. Pada bulan Juni tahun 1948, setelah 3 tahun proses pembangunan yang terburu-buru, akhirnya reaktor nuklir pertama berhasil diaktifkan. Ini menjadi titik awal dari perlombaan senjata nuklir yang hampir menghancurkan dunia. Ini jugalah awal dari dimulai bencana lingkungan terbesar di Uni Soviet. Akibat pembangunan yang terburu-buru, fasilitas nuklir Mayak tidak memiliki cukup area penampungan bawah tanah untuk menyimpan limbah nuklir beradioaktif tinggi. Karena itu, tidak aneh bila mereka dengan cepat kehabisan tempat untuk menampung limbah, begitu produksi dimulai. Tapi alih-alih menghentikan produksi dan menunggu dibuatnya tempat penampungan baru, para petinggi di Mayak malah memilih cara lain, yaitu dengan membuang limbah berbahaya itu ke sungai. Teka adalah sungai kecil yang melintasi Mayak, sekaligus juga melewati 40 desa terpencil yang sebagian besarnya mengandalkan sungai tersebut sebagai sumber air. Sejak tahun 1949, fasilitas nuklir Mayak membuang limbah beracunnya ke sungai Tekha, mengakibatkan kontaminasi yang tak terhitung jumlahnya. Tapi di tengah mimpi Soviet untuk mendapatkan senjata nuklir pertamanya, apalah artinya sejumlah desa yang keracunan? Dan akhirnya pada 29 Agustus 1949, mimpi itu terwujud dengan diuji bom atom pertama Soviet yang diberi kode nama First Lightning. Setelah kesuksesan itu, pengembangan senjata pemusnah massal ini terus digenjot, dan limbah yang dibuang ke sungai Tekha pun semakin melimpah. Sampai akhirnya pada tahun 1951, bahkan Soviet pun sudah tidak bisa lagi menutup mata soal tingkat kontaminasi yang ada di sungai Tekha. Dari survei yang ilmuwan lakukan, diketahui bahwa tingkat radiasi di desa-desa di sekitar sungai melampaui apa yang diperkirakan sebelumnya. Penduduk di desa terdekat terpapar jumlah radiasi yang umumnya diterima orang normal seumur hidupnya, hanya dalam waktu kurang dari seminggu. Beberapa upaya kemudian dilakukan, agar keadaan ini tidak memancing kegaduhan yang bisa berakibat memicu perhatian internasional. Di antaranya adalah merelokasi beberapa desa terdekat, membuat sumur sebagai sumber air alternatif, serta memasang pagar pembatas di sepanjang pinggiran sungai. Tapi tentu saja untuk menjaga rahasia, penduduk desa tidak diberikan penjelasan sedikit pun soal apa yang menimpa mereka. Bahkan dokter yang memeriksa warga yang mengeluh sakit pun dilarang keras untuk memberitahu penyakit apa yang sebenarnya mereka idap. Sementara rencana lain dibuat untuk menangani limbah yang terus menumpuk, dengan cara mengalihkan pembuangannya ke sebuah danau indah yang bernama Karachay. Nantinya, hal ini akan menyebabkan sebanyak 120 juta curie limbah berbahaya mengisi danau ini.
Sementara itu, bom yang diproduksi pun semakin bertambah besar. Pada 12 Agustus 1953, Soviet sukses mengetes bom hidrogen pertamanya. Dan kemudian pada 30 Oktober 1961, SAR bomba berhasil diledakkan. Sebuah bom yang memiliki daya ledak 10 kali lipat dari semua bahan peledak yang digunakan dalam Perang Dunia II bila digabungkan. Tapi sebuah malapetaka sudah lebih dulu terjadi, bahkan sebelum SAR bomba berhasil diuji. Tragedi ini terjadi di tahun 1957, saat penampungan limbah bawah tanah di Mayak meledak, melepaskan 20 juta curie limbah berbahaya ke angkasa, dan mengakibatkan lebih dari 250.000 penduduk terpapar zat radioaktif itu. Supaya tidak melenceng terlalu jauh, kita akan membahas tentang tragedi yang dikenal sebagai bencana Kistim ini di lain kesempatan. Tapi sayangnya, bahkan setelah terjadi bencana itu pun, Soviet tidak juga berbenah soal penanganan limbah berbahaya ini. Pembuangan limbah ke Danau Karachay masih juga dilakukan. Tapi setidaknya, meskipun Karachay jelas-jelas sangat terkontaminasi, orang-orang di sekitarnya sudah tahu agar tidak mendekati danau ini untuk sekadar berenang atau berjemur di sana. Namun, di saat kekeringan melanda seperti yang terjadi di tahun 1967, pengetahuan itu tidak banyak membantu untuk bisa terlepas dari sebuah bencana. Tahun itu dimulai dengan musim dingin yang jauh lebih panas dari biasanya, sebelum kemudian diikuti oleh musim panas yang jauh lebih kering. Tanah-tanah retak, rumput-rumput menguning dan kering, dan danau seperti Karachay pun ikut surut, sampai ada permukaan danaunya yang tidak lagi tertutupi oleh air. Dan saat inilah masalah besar terjadi. Limbah beracun yang dibuang ke Karachay selama ini tidaklah larut dan bercampur ke dalam air, melainkan mengendap dan membentuk lapisan di dasar danau. Saat air danau surut dan mengekspos endapan ini, angin yang bertiup menghempaskan endapan yang serupa debu ini ke segala penjuru. Zat radioaktif yang terlihat seperti awan beracun ini terbang menyelimuti hutan, Chelyabinsk 40, dan desa-desa di sekitarnya, mengkontaminasi semua yang disentuhnya. Di tahun itu, diperkirakan setidaknya 63 desa dan sedikitnya 41.000 orang terdampak oleh kejadian ini. Puluhan ribu orang yang menghirup langsung atau membersihkan debu berbahaya ini dengan tangan kosong, tanpa menyadari kalau debu itu bisa meracuni dan mendatangkan kanker ke tubuh mereka. Dan seakan membuktikan kalau hidup itu terkadang tak adil, sebagian dari orang-orang itu adalah korban yang selamat dari bencana Kistim 10 tahun sebelumnya. Setelah terjadi bencana ini, barulah diputuskan bahwa Danau Karachay tidak bisa dibiarkan begitu saja. Resiko terulangnya lagi kejadian yang sama dianggap terlalu besar. Langkah yang pertama diambil adalah dengan menutup dasar danau menggunakan pasir dan batu untuk mencegah endapan terekspos lagi ke permukaan. Sebelum nantinya, teknologi yang lebih baik diterapkan di tahun 1978, yaitu dengan menutupi dasar danau menggunakan balok beton, yang kemudian akan ditimbun lagi dengan batu dan tanah. Tapi sebelum mereka bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut, gelombang revolusi menghantam Eropa Timur di tahun 1989. Satu persatu, negara meninggalkan paham komunis dan melepaskan diri dari cengkeraman Soviet. Tak butuh waktu lama sebelum gelombang ini juga turut menghantam Uni Soviet. Pada akhir tahun 1991, negara adidaya ini akhirnya pecah, melepaskan seluruh rahasia yang selama ini terpendam di dalamnya. Di antaranya adalah keberadaan kota rahasia Chelyabinsk 40 dan fasilitas nuklir Mayak. Tapi ada satu tempat yang paling menyorot perhatian, sebuah danau kecil yang memuat begitu banyak zat berbahaya di dalamnya, Karachay. Ilmuwan Amerika yang melakukan penelitian di sana bahkan mengungkapkan, kalau kamu pergi ke danau itu untuk sekedar piknik, kamu akan mati. Seperti itulah tingkat radioaktifnya. Meski upaya penutupan yang dilakukan selama ini telah memperkecil ukuran Karachay menjadi separuh dari ukuran aslinya, namun kegiatan pembuangan limbah nuklir ke danau ini masih terus dilakukan. Bahkan ada bukti yang mengatakan bahwa proses pembuangan limbah masih terus terjadi hingga tahun 2004. Untungnya keberadaan danau beracun seperti Karachay tidak bisa terus-menerus diabaikan. Pada tahun 2008, sebuah program federal dijalankan untuk melakukan pembersihan pada danau paling mematikan ini. Dengan bantuan dana dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, sebuah operasi besar-besaran dilakukan, yang akhirnya pada November 2015 berhasil mengisi seluruh permukaan danau ini dengan lapisan beton. Sebulan kemudian, lapisan batu dan tanah dihamparkan di atasnya, dan akhirnya mengakhiri operasi yang menghabiskan dana sebesar 263 juta US dollar ini. Tapi tentu saja, zat radioaktif yang ada di danau itu masih tersimpan di sana. Beberapa ilmuwan bahkan ragu terhadap kesuksesan operasi ini, terutama soal efek dari zat radioaktif itu terhadap aliran air bawah tanah di sekitar Karachay. Sementara itu, penduduk dari kota Chelyabinsk 40 masih tinggal di sana hingga kini. Hanya saja, sekarang mereka harus menghadapi fakta bahwa tempat mereka tinggal sangat terkontaminasi, air mereka beracun, dan orang yang mereka kenal mulai terpapar kanker dan meninggal. Tapi mungkin yang paling merasakan penderitaan adalah mereka yang tinggal di desa di sepanjang sungai Teka. Pada tahun 2009, pemerintah Rusia akhirnya mengakui dan bertanggung jawab terhadap berbagai bencana yang terjadi sebelumnya. Salah satu desa terbesar yang juga menjadi korban, Musiliovo, bahkan diberikan kompensasi oleh pemerintah. Warga diberikan pilihan untuk direlokasi atau menerima uang pertanggungjawaban sebesar 1 juta rubel. Tapi sayangnya di tangan pemerintah yang korup, semua itu hanyalah janji manis belaka. Warga yang sudah memilih uang hampir tidak menerima sepeser pun dari yang dijanjikan. Sementara mereka yang memilih relokasi hanya dipindahkan sejauh 2 km dari desa mereka ke tempat yang sama-sama terkontaminasi. Karachay mungkin sekarang sudah tidak lagi terlihat seperti sebuah danau, tapi peninggalan dari kisah danau beracun ini masih bisa terlihat sampai sekarang.
sebuah peninggalan dari rahasia yang ditutup-tutupi, dan dari kesalahan berbahaya yang dilakukan demi mencapai sebuah ambisi. Sebuah peninggalan yang masih menghadirkan penderitaan untuk orang-orang yang hidup di sekitarnya. Penderitaan yang harus orang-orang itu rasakan seumur hidup mereka. Kisah ini mungkin bukanlah sebuah kisah yang menyenangkan, tapi semoga cerita ini dapat menambah wawasanmu. Kalau kamu mendapatkan sesuatu dari video ini, tolong tekan tombol like-nya, itu akan sangat membantu. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kamu gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Thanks for watching.